seandainya RG tidak hadir, maka akan lanjut ke dalam proses persidangan untuk prestasinya ya. Tetapi kalau untuk perkara pidananya, ketika dia dipanggil oleh jaksa penuntut umum sebagai saksi, maka RG harus hadir. Kalau RG dipanggil sebagai saksi pelapor tidak hadir, kayak NM kan kemarin dalam perkara Fadel kan, dia hadir sebagai saksi pelapor, dan dia harus menyampaikan sedetail mungkin kan sebagai korban. Nah, kalau kemarin NM dalam perkara Fadel tidak hadir misalkan, bisa Fadel bebas gitu loh. Maka begitupun sama dengan perkara yang RG ini. RG melaporkan NM, jadi nanti pada saat dipanggil oleh kejaksaan dalam menghadirkan saksi, maka RG wajib hadir. Kalau tidak hadir, NM bisa bebas. Guys, Marcella, Sophie, thank you sudah bergabung. Kalau Fadil kemarin kan NM kan hadir tuh sebagai saksi, Loli juga hadir sebagai korban nih. Itu guys. Makasih guys, giftnya makasih. Salam buat Kanik Mirbang, dari yang mendukung NM. Waalaikumsalam. Sehat selalu yang dari Riau. Jadi kayak kemarin, Bang, kenapa Fadel minta maaf ya? Ya, kita harus apresiasi ketika Fadel minta maaf, artinya dia mengakui kesalahan dia kan? Namun dalam teori hukum pidana, permohonan maaf itu tidak serta-merta menghapuskan proses pidana yang lagi dijalani. Jadi tetap proses pidananya berjalan walau Fadel sudah dimaafkan misalkan. Jadi dia tetap prosesnya, cuman bisa dikatakan ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam nanti memutus perkaranya Fadel ya. Artinya dia sudah kooperatif, sudah menyampaikan permohonan maaf, diketahui oleh majelis hakim gitu. Karena permohonan maaf itu kan sebagai bentuk itikat baik bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan kembali sehingga dia minta maaf. Ini bisa menjadi sesuatu hal yang meringankan ya buat Fadel gitu. Jadi Fadel nanti hakim melihat bahwa ini anak, oh iya anak ini serius minta maaf terhadap korban, kemudian ya akan menjadi pertimbangan hakim nanti dalam memutus putusan, tentunya putusannya dengan seadil-adilnya gitu. Nah, perilaku yang dilakukan oleh Fadel itu seperti apa sih Bang DJ? Oke. Kan mereka kan suka sama suka. Nah, ini banyak yang pertanyaan. Loli kan sama Fadel kan suka sama suka. Kok Fadel di penjara sih Bang DJ? Pertanyaannya bagus banget. Kalau memang mereka suka sama suka, selagi Loli usianya sudah dewasa di atas 8 tahun, maka tidak ada kewajiban bagi NM sebagai orang tua Loli untuk melaporkan perbuatan itu. Ini dilakukan secara suka sama suka, persetubuhannya gitu loh. Jadi tidak masuk tuh ke dalam pasal 81 ya, pasal 88.1 yang berkaitan dengan kekerasan atau melakukan persetubuhan di luar nikah dengan anak yang di bawah umur. Namun
aborsinya itu masuk tetap ya, pasal 60 Undang-Undang Kesehatan tidak boleh melakukan aborsi. Sama aja kalau melakukan aborsi kan membunuh nyawa manusia kan. Membunuh nyawa manusia berarti kan kalau itu. Jadi pasal 60 Undang-Undang Kesehatan melarang. Dapat udah sholat udah belum? Atas sholat naik lift. Merokok boleh sih Zat. Paling ditonjok. Situ kali dibuat. Boleh. Pasalnya berlapis ya Bang. Ya. Yang pertama dakwaannya terhadap Fadel itu adalah yang pertama adalah pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, yaitu di dalam pasal 80 81 itu jelas. Kemudian pasal Undang-Undang Kesehatan yang berkaitan dengan melakukan aborsi atau tindakan yang melawan hukum mengeluarkan janin secara paksa. Gitu guys. Sidang Niki kapan lagi Diska? Sidang Mbak Niki baik sidang pidana maupun sidang perdata yaitu hari Selasa besok. Oke. Itu guys. Oke, itu ya jawabannya ya. Nah, ini berkaitan masalah Fadil dengan Loli ya. Nah, walaupun dia suka sama suka, tetapi usianya di bawah umur, maka tetap kalau memang orang tuanya perempuan itu keberatan dan dia membuat laporan ya makanya itu diproses karena perempuannya kan masih di bawah umur, bisa melanggar juga pasal tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, masuk juga itu tindak pidana kekerasan seksual kalau seandainya mereka tidak suka sama suka. Iya Bang DJ, kasihan anak kami, iya lagi sakit merindu sama mamanya. Satu keluarga itu Bang nanti bisa jadi saksi. Iya benar, bisa jadi saksi. Ophelia Sir, thank you. Guys, aku izin pamit dulu ya, mau sholat dulu ya. Sholat zuhur dulu. Selamat sholat zuhur guys. Kita sholat dulu. Nanti